Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota kelompok dari mata kuliah Deteksi Dini Gangguan Psikologi akan menjelaskan materi tentang kesehatan mental dan prevensi gangguan psikologi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Karina Damayanti, NIM 191, ada Hidayanti, NIM 226, ada Gracie Adelia, NIM 230, ada Alia Dwi Anggraini, NIM 240, dan ada Alifa Kamilasya, NIM 241. Definisi kesehatan mental. Menurut WHO adalah kondisi kesejahteraan atau well-being seorang individu yang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa didefinisikan sebagai kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Selanjutnya, promosi kesehatan mental. Menurut WHO, 2016, promosi kesehatan mental adalah suatu kegiatan untuk membangun kondisi hidup dan lingkungan yang mendukung serta memungkinkan individu untuk mempertahankan gaya hidup yang sehat. Promosi kesehatan mental ini adalah suatu gerakan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran semua orang mengenai kesehatan mental. WHO mencatat bahwa dasar untuk promosi kesehatan mental adalah kegiatan yang memfasilitasi lingkungan yang menghormati dan melindungi hak-hak sipil, politik, sosial ekonomi, dan budaya dasar. Nah, apabila keamanan dan kebebasan yang diberikan oleh hak-hak ini tidak ada, maka bisa dikatakan sulit untuk mempertahankan tingkat kesehatan mental yang tinggi. Selain itu, WHO juga menjelaskan dalam O'Reilly 2018 bahwa promosi kesehatan mental yang merupakan salah satu kebijakan kesehatan mental tidak terbatas pada sektor kesehatan, melainkan juga pada pendidikan, peradilan, transportasi, lingkungan, dan lain-lain. Next. Selanjutnya adalah prevensi gangguan psikologi. Prevensi merupakan suatu upaya yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan terjadinya suatu gangguan, kerusakan, bahkan kerugian bagi seseorang ataupun masyarakat. Prevensi ini difokuskan pada populasi atau masyarakat yang kebanyakan dilakukan melalui program pendidikan kesehatan mental pada masyarakat. Tujuan pendidikan kesehatan mental ini adalah mendidik masyarakat dan pemimpin masyarakat tentang hal-hal yang menjadi penyebab gangguan mental, sifat-sifat gangguan mental, dan metode intervensinya. Dan yang kedua adalah untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat itu sendiri atau membudayakan aktivitas preventif. Terdapat 3 jenis prevensi. Yang pertama adalah prevensi primer, yang merupakan suatu program untuk mencegah dan mengurangi jumlah kemunculan kasus-kasus baru untuk suatu fenomena gangguan tertentu dalam suatu masyarakat tertentu dan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua adalah prevensi sekunder, yang merupakan program untuk mengurangi durasi jumlah penderita gangguan, untuk mendeteksi penderita gangguan psikologis yang masih berada pada tahap awal dan kemudian memberikan treatment yang efektif. Usaha-usaha yang dilakukan meliputi melakukan deteksi dini adanya tanda-tanda gangguan, dan melakukan sosialisasi informasi tentang sumber-sumber bantuan yang dapat dicapai, yaitu seperti tempat, biaya, dan layanan yang dapat diperoleh. Dan yang ketiga adalah prevensi tersier, yaitu suatu program untuk mengurangi kerusakan lebih lanjut yang dapat ditimbulkan oleh adanya gangguan psikologis. Melakukan rehabilitasi awal yang dapat dilakukan terhadap orang yang mengalami gangguan dan masalah kesehatan mental untuk mencegah agar gangguannya tidak berlangsung semakin parah. Teknik-tekniknya meliputi rehabilitas, yaitu dengan memperbaiki keyakinan dan harga diri klien, memberitahu, melatih kompetensi bekerja atau bersosialisasi, memberikan konseling terapeutik untuk memperkuat kesiapan klien menghadapi tantangan berupa stigmatisasi atau pelabelan negatif dari masyarakat. Dan yang kedua adalah mengubah sikap masyarakat melalui upaya mendidik masyarakat untuk mengembangkan sikap rasional dan manusiawi terhadap orang dengan gangguan mental berat. Misalnya dengan menghapuskan stigmatisasi, penolakan, dan ketidakpercayaan terhadap orang dengan gangguan mental berat.
Dan yang ketiga adalah hospitalisasi dan alternatifnya. Dengan menyelenggarakan institusi perantara, yaitu membangun semacam rumah singgah sebagai tempat transisi bagi klien sebelum kembali ke kehidupan bermasyarakat. Next. Selanjutnya, faktor risiko dari gangguan psikologi. Faktor risiko merupakan variabel-variabel yang menciptakan efek negatif. Variabel ini dapat berasal dari dalam dan luar individu tersebut. Faktor risiko perlu dihindari untuk mendapatkan kualitas jiwa yang optimal, dan faktor risiko ini dapat terjadi di mana dan kapan saja. Faktor risikonya ada individu dan keluarga. Ini adalah orang-orang yang ingin mendapatkan akses ke informasi kesehatan yang dapat diandalkan. Selanjutnya ada profesional layanan kesehatan. Ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk menginformasikan kebenaran kepada orang kebanyakan terkait kesehatan mereka. Beberapa faktor risiko menurut Triana AZ tahun 2019, yaitu faktor risiko yang pertama ada status pekerjaan, ada status pernikahan, ada genetik, ada kebiasaan olahraga, ada konsumsi nafsa, ada status merokok, ada pola asuh, ada dukungan keluarga, ada hubungan keluarga, dan yang terakhir ada hubungan teman atau tetangga. Next. Selanjutnya, faktor protektif dari gangguan psikologi. Menurut Jason dan kawan-kawan pada tahun 2007, faktor protektif merupakan kondisi atau variabel yang dapat meningkatkan hasil positif dan mengurangi kemungkinan konsekuensi negatif dari paparan ke resiko gangguan psikologi. Sedangkan menurut Masten dan Weck pada tahun 1998, faktor protektif gangguan psikologi merupakan sebuah korelasi ketahanan yang dapat mencerminkan pengaruh preventif atau perbaikan moderator positif dari resiko atau gangguan psikologi. Tri Wahyuni pada tahun 2021 memaparkan ada 3 faktor protektif yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan psikologi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis ini meliputi sehat fisik, tidur yang cukup, tidak mengalami gangguan fungsi otak, serta gangguan genetik lainnya. Yang kedua, ada faktor psikologi. Faktor psikologi ini meliputi menganalisa dimensi kesejahteraan psikologi individu, kontrol yang kuat atas kemunculan gangguan psikologi, mengelola stres, membangun kepercayaan diri, serta meluangkan waktu untuk diri sendiri. Dan yang ketiga, ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi kondisi keluarga yang harmonis, sumber daya lingkungan yang bertata dan mendukung, sikap saling menghargai dan mengapresiasi di lingkungan sosial dan tempat tinggal, bersosialisasi, serta segera meminta bantuan jika mengalami gejala gangguan psikologi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.